Luar biasa, Sarah atau Sarah, ya, dua kata ini dipakai itu biasa karena perbedaan budaya, biasa pemakaian seperti itu ya. Studi karakter Sarah. Mari kita melihat pertama dari Kejadian 12 ayat yang kelima, ayat kelima aja ya, yang di situ aja ayat kelima dan 6. Kejadian pasal 12 ayat 5 dan 6. Baik, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Kejadian 12 ayat 5 dan 6. Tiga ya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Berbicara tentang Sarah, ada banyak di antara kita yang sudah baca kisah ini, khususnya mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-11. Dan kalau kita melihat, dialah yang mendampingi Abraham. Nah, dia dikenal Sarai, kemudian menjadi Sarah atau Sarah, itu Kejadian 17 ayat 5, istri Abraham. Saya kira di sini kita tidak akan lebih banyak, karena memang bukan untuk melihat dia secara umum ya, orang tuanya, di mana dia tinggal, bagaimana. Tapi informasi beberapa bagian ini barangkali juga penting, karena berkaitan dengan apa yang akan kita dengarkan dalam khotbah ini. Perempuan yang cantik parasnya, Kejadian 12 ayat 11, ibu bangsa-bangsa dia disebut. Sarah seorang pahlawan, tokoh iman, kalau kita membaca itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11. Apa yang menjadi kehebatan dari Sarah? Kalaupun kita lihat itu di Ibrani 11 ayat 11 itu, selalu dia adalah perempuan yang dipertautkan dengan suaminya. Maka ketika saya mempersiapkan ini, saya pikir barangkali perempuan juga yang lebih pas menyampaikan ini, saya pikir ya. Karena mungkin ada konflik kepentingan barangkali ya. Tetapi tidak, saya akan berusaha untuk melihat itu dari kebenaran firman Tuhan. Sarah adalah seorang istri yang sangat-sangat taat kepada suaminya. Dalam keadaan apapun, Sarah selalu mengikuti. Kalau kita melihat bahwa adakah kesempatan atau alasan, maksud saya, alasan Sarah untuk mengeluh dan mengatakan bodoh ini, atau misalnya seperti yang dikatakan istrinya Job, Ayub, ada. Karena perjalanan ini perjalanan yang panjang sekali. Mengikuti suami yang beriman, yang tadinya sudah nyaman di Ur Kasdim, harus pergi ke Kanaan. Betul lah, di Kanaan mereka kelaparan. Jadi setelah sampai di Kanaan, jangan ibu-ibu kira langsung makmur ini, memang kaya nanti. Makanya pergi mereka ke Mesir. Di Mesir lah kejadian dia menipu kan adikkunya itu. Tahu, ingat ya? Tetapi di Kanaan mereka disebut oleh Alkitab kelaparan. Jadi sungguh-sungguh sesuatu yang sangat-sangat membingungkan bagi Sarah, tindakan-tindakan dari seorang Abraham ini. Bayangkan saja, anaknya yang ditunggu begitu lama, Abraham katakan ini harus dikorbankan ini. Kesan yang bisa kita lihat, Sarah tidak ada protes apapun. Itulah yang terbaik, karena dia meyakini keputusan-keputusan suaminya ini adalah keputusan-keputusan yang diambil karena Tuhan. Sarah mengikuti Abraham dari Ur Kasdim sampai ke Haran, kemudian di tanah Kanaan. Karena terjadi bencana kelaparan, Abraham meninggalkan Kanaan menuju Mesir. Dari Mesir, Sarah mengiringi suaminya kembali ke tanah Kanaan. Suka dan duka silih berganti dialami Sarah dalam menyertai suaminya sepanjang ribuan kilometer. Kami pernah menghitung itu ya, dari Ur Kasdim itu Irak lah sekarang.
Irak. Coba bayangkan itu, udah sebelah timur kali kan. Lalu nggak lurus, dia harus naik ke Syria, ke atas dulu. Ibu-ibu yang terbiasa dengan peta Timur Tengah barangkali bisa. Tapi coba bayangkan dari sini naik ke atas baru ke Tanah Kanaan. Tanah Kanaan sekarang Israel sekarang lah ya, Israel sekarang. Lalu turun lagi sampai ke Mesir. Di Mesir mereka mengalami peristiwa yang saya katakan tadi untuk balik lagi ke Kanaan. Tanah itu sudah sempat. Keponakannya tidak memperlakukan Abraham ini dengan baik. Waktu dia katakan, pilih mana yang kau pilih. Maka Abraham tidak mendapatkan yang terbaik. Menurut data itu tempatnya itu menjadi tempat yang sangat-sangat tandus itu. Ya, Lot yang ambil yang sangat subur. Perhatikan, pernah nggak protes itu Sarah? Itu dia. Rupanya peran Sarah ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan Abraham, sehingga dia disebut menjadi bapa segala orang percaya. Dalam kehidupan kita, seorang ibu, seorang istri adalah sangat menentukan. Saya tidak sedang ingin mencampuri, bagus juga kalau udah ditulis, teratur semua warisan. Ya, bagus. Tapi katanya sih yang mengkomporinya itu bisa dari ibu loh. Lihatlah si Sarah ini, ya sudah. Kalau itu yang dipilih, Lot itu nggak layak sekali lah. Dia keponakannya dibawa loh. Abraham yang membawa. Kok dia pula yang milih duluan? Memang Lot lihat, bagus sekali di sana, bagus sekali itu. Isa mau tulang katanya, di situ aja laku ya. Bahoma. Apakah Sarah ini merepet? Enggak kan? Saya kira perlu ujungnya itu kita ketahui Tuhan membela Abraham dan Sarah. Amin. Itu yang mau kita pelajari. Saya tidak sedang mengatakan boleh berbagi, bagus dibagi. Tapi kadang itu bisa seperti kita adalah orang yang tertindas. Harus ya kangen, lah mana roy lihat tanu di toru-toruan. Banyaklah, saya kurang nggak usah mencampur itu. Ya, bukan tidak bisa berdebat, tidak bisa juga asal-asal. Bagi sama lah pula, cocoknya ini. Ada orang yang berpikir, oh adik kita yang siapa itu lo kurang penghasilannya. Bagaimanalah kalau dia yang dapat lebih banyak? Jauh. Saya ada kadang dipanggil dan saya jadi risih ikut-ikutan seperti itu. Saya pikir saya adalah orang yang mereka akan dengarkan habis saya. Ternyata saya diundang di dalam keadaan seperti itu justru hanya ingin seperti saya membela dia. Kan hamba Tuhan pun udah katakan begitu. Prinsipnya di sini adalah Tuhan itu mampu melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang tunduk, yang taat. Amin. Nah itu pelajarannya. Sebagai istri ketika tahu bahwa Tuhan telah menyuruh suaminya untuk melangkah, maka tindakan yang perlu diambil olehnya adalah mengikuti sang suami. Mendukung suami. Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, tadi saya sudah katakan. Sesuatu yang sangat sulit sekali nih, seorang anak yang sudah lama dinantikan, sekarang ini harus dikorbankan atau harus dipersembahkan. Dipotong lalu dibakar, karena begitulah sistem persembahan waktu itu. Loh, bagaimana kira-kira ini ya? Tetapi apa yang kita lihat, tidak sedikit pun Sarah dalam hal ini. Mungkin sedikit contoh ini adalah contoh yang ekstrim, barangkali tidak akan terjadi kepada kita. Tetapi apa yang ingin ditekankannya adalah kepercayaan seorang istri untuk menyerahkan keputusan-keputusan itu kepada suaminya. Maka waktu saya pikirkan bagaimana ini mau kami terapkan ya Tuhan. Terkadang kita tidak selalu memiliki suami seperti Abraham. Nanti akan kita pelajari ya dalam menerapkan itu.
bagaimana semua keputusan-keputusannya ini. Kan kira-kira begitu ya. Tetapi yang penting dulu kita lihat bahwa seorang istri memang harus tunduk kepada suami. Saya kebetulan buat tesis waktu saya MA itu kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan PTSD, itu Post Traumatic Stress Disorder. Ada kejadian seperti itu. Lalu saya banyak berhubungan dengan Komnas Perempuan. Karena Kak Ros dulu, yang di Munti, ada banyak lah. Kalau kakak pasti kenalin, karena kawannya itu dulu tukang masak, Ros Munti. Dia ada di sana. Lalu saya pinjam banyak buku di situ. Waktu saya mendalaminya dan membacanya, rupanya ada gerakan feminisme sekarang ini yang secara umum lah saya katakan ini. Jadi gerakan-gerakan itu membuat laki-laki itu bukan mitra. Sorry kalau saya salah, tapi nanti bisa kita diskusikan. Bukan, tapi saingan. Itu dia. Sempat itu ke gereja-gereja pun masuk. Jadi perempuan-perempuan itu dikumpul supaya mereka mau melawan. Arti mau melawan masih adalah bahasa umum masih itu. Tetapi melawan dalam rangka supaya istri-istri ini jangan mau diindoktrinasi termasuk indoktrinasi Kristen. Kira-kira gitu. Tetapi yang diberitakan oleh Tuhan tidak. Istri itu harus tunduk, mendukung itu suami. Keputusan-keputusan yang tanda kutip salah yang diperbuat oleh suami bisa menjadi alasan bagi kita. Itulah pula ikut-ikuti. Itu adalah sesuatu yang salah. Keputusan itu adalah keputusan bersama. Dia pun bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan memberkati keluarga di mana istri menundukkan hati dan pikirannya kepada suami. Nanti akan kita lihat ya. Menerima pola hidup suami. Oleh berkat Tuhan, Abraham menjadi seorang yang kaya. Perhatikan nanti, dalam kekayaannya itu Abraham tetap tinggal dalam kemah. Luar biasa ini, kitab Ibrani kan? Karena itu yang dipuji kepada Abraham kan, kitab Ibrani kan memuji. Walaupun dia kaya, dia itu tidak menunjukkan kemewahan, dia tinggal di kemah. Nanti colong baca di kitab Ibrani. Namun Sarah tidak menuntut agar suaminya membangun rumah yang megah, misalnya. Ia menikmati gaya hidup sederhana yang dijalani suaminya. Abraham adalah kaya, iya. Suami kita kaya belum tentu, kaya boleh aja. Tetapi banyak juga suami-suami yang akhirnya menyeleweng karena apa? Desakan istri. Makanya saya tadi maunya jangan saya lah suami mengatakan ini. Jadi seperti ini kami di pihak yang seperti diagung-agungkan. Sebenarnya tidak, saya ingin membicarakan itu nanti. Sebenarnya tema-tema seperti ini maunya ada suami istri di situ. Enaknya. Karena suami kita berikan juga pengertian. Tapi saya lanjutkanlah. Karena saya tidak akan mungkin, hai suami-suami, saya bilang nggak ada pula yang dengar ya. Jadi tok kamu masuk waktu kamu mah tahun. Sorry ya. Memang harus berimbang itu. Di Politeknik, alumni Politeknik semua buat seminar saya pembicaranya. Saya melihat ada sesuatu yang sangat-sangat indah. Waktu itu terjadi, komunikasi seperti itu bisa loh tidak terjadi dalam keluarga. Bisa ya udahlah, begitulah. Ini lo kupetong tua matos. Jadi didiamkan. Jadi pembicaraan seperti itu gunanya ada sekali-sekali ikut seminar bersama suami istri. Ya, itu disarankan itu. Bukan nggak tahu, cuman waktu kita mulai terapkan, murah amat Tom. Bilang nanti marah dia. Kalau hamba Tuhan sedikit lebih netral, dan hamba Tuhan itu kan tidak akan menyoroti hanya dari bapak, kekurangan ibu-ibu juga kekurangan. Nah, ketika kekurangan ibu-ibu diperbincangkan, ya karena seperti saat ini kita pun harus iya ya, begitu. Bapak-bapak rengekan seorang, karena itu yang dipakai oleh Simpson kan.
Jadi saya pakai rengean juga. Seorang istri itu dia tidak tahan. Ini ada kakak kita orang konseling di sini yang belajar. Iya, itulah kelemahan bapak-bapak. Merengeknya seorang ibu. Maka walaupun dia geram, nanti kita lihat itu si Abraham ini pun waktu mengusir si Hagar, kan kesal si Abraham. Tapi dilakukan juga ya kan? Kesal karena itu anaknya, nanti ada ayatnya kok. Berarti seorang bapak sulit sekali dia untuk walaupun tapi nanti di kamar dipikirkannya terus itu. Haru tues sinaton, udahlah katanya. Jadi hubungan itu coba, hubungan antara istri dengan suami yang korupsi tinggi sekali. Ya. Jadi kalau istri mengatakan udah kita cukupkan diri kita dengan itu nyaman dia. Daripada orang siapa udah punya ini, kita belum punya ini. Itu bagi dia adalah sesuatu menimpa dia, ingin melakukan sampai yang jahat pun. Lihatlah si Sarah ini, oke. Dia kan sudah kaya, harusnya udah bisa dong. Agak lebih mewah ya kan? Dan tidak ada juga salahnya mewah, waktu itu pun bisa kok mewah. Tapi Abraham menunjukkan imannya itu di dalam kesederhanaan, ikut aja ini si Sarah ini. Ikut aja dia. Sarah menyadari keberadanya di bumi ini hanyalah sebagai pengembara, ini dari Ibrani itu. Istri yang bijak akan mendukung gaya hidup suaminya yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Amin. Jangan ada suami akhirnya curang, melakukan hal-hal yang nekat karena rengean seorang istri. Simpson takluk loh. Tahu sekali Simpson. Kalau dipotong rambutnya itu nanti akan habis kekuatannya. Songoni do hapeo terus digebusi hoa kata siapa si Delilah. Akhirnya diberitahu ini di rambutku ini loh. Potonglah habis. Mata buta, menunggu panjang lagi, dan memang dia harus meruntuhkan, mati. Simpson pun mati. Karena apa itu? Sorry ya, rengean seorang istri. Jadi apa yang kita lihat di sini, dia tidak menunjukkan apapun reaksi yang berlebihan. Tidak perlu kita katakan bahwa sedikit pun gak pernah ada saran dari Sarah. Tidak harus begitu. Boleh saja kasih saran dia. Nampaknya dia punya pendapat juga. Waktu dia suruh si Hagar itu diusir, kan pendapatnya itu. Pendapat dia, jadi bukan berarti bungkem dia terus. Enggak. Tapi waktu di dalam keputusan, ya apa-apalah. Kira-kira begitu jadinya. Sarah menyadari keberadanya di bumi ini hanyalah sebagai pengembara, rumah yang sejati adalah surga yang kelak akan dinikmatinya. Istri yang bijak akan mendukung gaya hidup suami yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Sudah. Membuat suami terhormat. Perhatikan, Sarah mengenakan pakaian yang pantas dalam rangka menjaga kehormatan Abraham. Dengan harta yang banyak, Sarah dapat saja mengenakan pakaian yang mewah, glamour, namun dia tidak mengenakannya. Kepang-kepang, itu kan 1 Petrus itu kan. 1 Petrus itu dia tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Karena dia tahu Abraham ini bapak segala orang percaya. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu melakukan semuanya itu. Membuat suaminya terhormat. Di dalam prakteknya sekarang ini, tidak usah harus ibu-ibu misalnya sungkan memakai perhiasan, bukan. Tetapi kalau itu misalnya membuat batu sandungan, sama seperti Paulus. Dia tahu makan daging itu nggak masalah kok. Tapi karena dia berhadapan dengan orang-orang yang terbiasa menggunakan daging dipersembahkan, maka sangat ekstrim yang diambil keputusan oleh Paulus. Tahu apa? Aku tidak makan daging lagi.
Baru saja dikatakan mau dijual di sana, mau dipersembahkan itu kepada Bilial atau apa, nggak peduli kita itu. Satu saja Allah, nggak ada itu. Makan saja, nggak usah tanya-tanya. Nanti kamu pergi ke orang-orang Cina sana jual B2 misalnya kan. Ya mana cara motong ini? Kau persembahkan ini, kau pekong-pekongnya ini, nggak usah tanya kata Paulus. Beli aja makan. Tetapi Paulus mengambil sikap dalam hidupnya karena waktu itu rupanya bisa saja orang tersandung kalau makan daging dikirain itu adalah sudah dipersembahkan dulu. Maka ekstrim saya katakan. Dia tidak mengatakan aku tidak mau lagi memakan daging yang sudah dipersembahkan. Sekalipun secara teologis dia katakan mau dipersembahkan, mau tidak dipersembahkan. Nggak ada Allah lain, hanya satu Allah. Nggak ada itu, makan aja. Ini, tapi kalau dari kau tanya ini sudah dipersembahkan, jangan lagi beli. Karena apa? Karena kelemahan hati nurani mereka. Loh, apakah aku harus terikat dengan kelemahan hati nurani? Iya, Tuhan kan udah mati juga bagi dia. Begitu Paulus ya. Jadi lihatlah, Paulus ini memikirkan jauh lebih luas. Begitu juga Sarah. Sarah ini adalah orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat-sangat tidak mau mengenal Allah. Lalu orang-orang yang tidak mengenal Allah itu ditunjukkan dengan apa? Cara hidup yang glamor. Mau ngepang-ngepang kepalanya dan memakai perhiasan. Nanti dibaca 1 Petrus pasal 3 itu ya. Begitu. Maka Sarah sengaja membuat dirinya berbeda. Ada enggak sekarang ini lagi yang mengatakan, oh kalau kita pakaian perhiasan, oh itu enggak orang percaya. Itu jadi pertimbangan etis. Ya, jadi bukan paku mati seperti itu. Kalau ada pakailah, tapi jangan juga glamor seperti apa kali lah ya. Oke, pandangan saya terlalu kolot, terserah. Ini saya mengambil. Jadi tapi bukan menjadi ekstrim seperti itu. Contoh, barangkali ini bisa menjadi contoh. Kan perempuan pakai jeans kan nggak apa-apa kan. Tapi dulu kami ke Simalungun, kalau perempuan pakai jeans itu dianggap nggak sopan. Maka di sini dulu kita buat setiap penginjilan ke situ nggak boleh perempuan pakai jeans. Apakah perempuan boleh pakai jeans? Boleh dong. Tapi di situ dianggap adalah sesuatu yang tidak sopan. Kok kebebasanku diatur orang lain? Itulah yang katakan Paulus. Jadi perhatikanlah. Perhatikan. Kita pergi penginjilan ke daerah-daerah terpencil atau di rel kereta api contoh. Pakai berkeping-keping masih ibu di situ kan. Untuk apa pula? Bukannya dia lah, mak pantas lah orang ini bisa, udah kaya raya pula, ahana sororonnya sudah katanya lah. Contoh ya. Jadi saya bukan mau membawa ke ekstrim, tetapi hati kita harus terus melihat ini sandungan atau tidak. Flexing di sosmed bisa sandungan. Kalau kita tegur seperti itu, jangan lihat, katanya. Iya juga sih. Betul juga ya. Tapi anak Tuhan kalau sudah ditegur misalnya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi orang-orang tersandung, rupanya mereka harus mundur. Jadi jangan kita katakan, nah ngapain pula aku harus mundur karena orang lain. Nggak boleh, Paulus katakan itu. Paulus katakan itu. Apakah kebebasanku harus terkukung oleh kelemahan hati nurani orang? Iya, kata Paulus. Bukankah Kristus juga udah mati bagi dia? Apakah kamu bisa membuat dia menjadi tersandung? Oh rupanya orang Kristen itu harus lapang dada, harus mengalah. Aduh, kok mengalah lah aku hanya karena kepentingan dia. Dia yang salah menilai, aku pula yang mengalah. Kan ya? Kadang-kadang ada juga yang salah menilai di dalam postingan-postingan kita. Salah tanggap dia. Tapi sudah banyak yang mengatakan ini kayaknya membuat orang tersandung loh. Jangan ngakak, wah biar tersandung, bukan itu kok maksudku. Iya, saya tahu bukan itu maksudmu. Tapi banyak orang tersandung, kenapa tidak harus? Oh, bijaksana. Dari
Toba dulu dari Parapat itu dulu ada memberikan kepada kami tongkat Banaluan. Tukok Banaluan, tukok Banaluan. Dikasih mahal. Lalu di mana ini ku buat ini? Bapak pampang aja di depan rumah itu. Waktu kami masih di rumah mertua. Ku pampang lah. Datanglah orang. Hadiah tuh don katanya. Masa aku diduga berdukun ya kan? Hadiah tuh don katanya. Enggak. Aku tahu hatiku, aku tahu nuraniku. Tidak ada sedikit pun aku mau ingin berdatu dengan itu. Tetapi enggak lalu saya katakan, kau lah itu. Aku enggak kok. Ku cabut lah. Ngerti maksud saya kan? Jadi bukan masalah ibu-ibu benar atau salah, tetapi sudah ada orang mulai tersandung karena itu. Jadi inilah Sarah membuat suaminya terhormat, dihargai orang. Dengan cara bagaimana? Mengikuti cara hidup yang benar. Betul ya, gitu. Di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat, betul? Itu hanya sekali lah ya. Demikian juga kamu, ini yang saya baca tadi 1 Petrus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bisakah suami dimenangkan oleh kesalehan istri? Ini ayatnya. Maksud saya, kita gak sempurna, tapi jangan kita lawan. Memang itu. Disebutlah marganya kan. Marga suami kita. Kami gitu. Kalau saking marahnya, bukan harus tubing. Memang si tubing ini kalau suami kita si tubing. Memang dari dulu udah gitu itu. Mana bisa. Terus aku mengalah di rumah. Ini mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat, apa yang dilihat? Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini janji firman Tuhan loh. Jadi marilah kita daripada melawan ini, itu jauh lebih penting untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah sempurna? Apakah kita jadi tidak punya perasaan? Justru disitulah dinamikanya. Terus kita belajar, tetapi ada bedanya gini loh. Gak benar itu. Kalau orang yang mengatakan bahwa ini tidak benar, karena barangkali sudah beberapa kali dicobanya, toh juga gak ada kok perubahan suamiku ini. Pada ujungnya ibu-ibu akan mengatakan begini, gak usah dilakukan itu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan ini benarnya ini, tetapi belum bisa sempurna kulakukan Tuhan. Kan itu yang mau diminta ini. Aku mau belajar melakukan ini. Belajar melakukan ini. Apalagi yang kurang. Itulah sebabnya ada Ibu Maria seperti ini. Untuk memperhalus, untuk mengoreksi pikiran-pikiran kita yang selama ini juga egonya sangat tinggi. Sekarang rupanya, bisa juga ya. Mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, saya ingin berargumentasi dari Efesus ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebenarnya sama aja, suami juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, bahkan sampai memberikan nyawanya. Nah, sekarang suami-suami nggak ada di sini, itu yang sebabnya saya katakan perkara seperti ini memang harus jauh lebih baik dibicarakan berdua. Tapi ibu-ibu lah yang di sini, ibu-ibu lah yang saya dor-dori dulu ya kah? Apa-apa lah ya. Nah, kenapa perlu saya katakan ini? Hai, ibu-ibu kita kira hai gitu, enggak, bukan, ada itu rupanya. Inilah artinya. Saya bacakan. Penggunaan artikel, jadi inilah artikel pasti dalam bahasa Yunani, ho
wow, to. Digunakan untuk menentukan dan merinci kata benda. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi entitas tertentu, membedakan subjek dan memperjelas makna dalam sebuah kalimat. Saya baca latar belakang. Latar belakang budaya dan sejarah. Dalam bahasa Yunani koine itu pas bahasa Yunani yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Jangan kita katakan bahasa Yunani kuno, enggak. Bahasa Yunani kuno lain lagi dengan koine. Bahasa Yunani sekarang udah berbeda. Itu aja. Bahasa perjanjian baru, kata sandang pasti yang tadi lebih sering digunakan daripada dalam bahasa Inggris. Ini juga dapat berfungsi sebagai kata ganti atau demonstratif yang memberikan penekanan atau kekhususan. Udah, saya jelaskan aja dengan singkat. Kalau ayat yang ke-25 itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Kata hai di sini mungkin udah terlalu kecil ya, atau yang ke belakang aja supaya lebih besar ya. Hai suami, kasihilah istrimu, itu bagian siapa? Bagian suami, khusus untuk suami itu. Nggak boleh dipegang-pegang ibu itu. Boleh? Pak, lihat ini ya. Suami itu harus mengasihi istri. Tidak boleh. Maka sengaja saya ambil itu bahasa aslinya. Ini khusus bagimu. Yang khusus bagi istri, yang tidak boleh kami andalkan atau kami pakai itu menjadi alat menekan istri. Tidak boleh. Hai istri, maka aku sebagai seorang suami. Kau harus tunduk. Itulah firman Tuhan. Jangan pernah keluar dari mulut seorang laki-laki itu. Hai, ini ditujukan kepada istri saja. Kalau mau. Dan hai, ini ditujukan kepada suami saja. Jangan sok-sokan ibu-ibu ambil itu ayat 25 itu. Iya, kalau kau bertanggung jawab, boleh menghidupi keluarga, mengasihi kami, tunduklah kami sayangilah kau. Itulah namanya ibu-ibu ambil punya suami. Lihat, makanya sengaja saya buat itu hai. Ibu-ibu kira itu hai. Nanti di 1 Petrus itu kan hai istri. Tadi ibu perhatikan itu. Rupanya hai itu. Hai bukan. Hai itu ini khusus untuk ibu-ibu. Ini khusus untuk bapak-bapak, suami-suami. Jangan yang milik suami terus itu yang menjadi alat atau senjata daripada istri. Sebaliknya. Berarti bagian istri, karena istri yang saya khotbah sekarang ini, itu tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan dalam segala hal. Baca aja nanti ayat 23-nya ini. Dalam segala hal. Apa ini? Saya tidak akan begitu berdebat dengan ini. Bukti empiris. Kalau saya jatuhkan dari sini bola, ibu-ibu tahu jatuh nggak? Setiap saya jatuh, bisa-bisa ibu-ibu nggak tahu mengapa itu terjadi. Gravitasi ibu-ibu, ibu-ibu kira ibu tahu gravitasi? Kan kebanyakan di antara kita kira seperti magnet kan, ditarik, enggak, bukan. Relativitas umum, agak bahasa tinggi dulu ya. Karena saya penggemar matematika, bisa dibuktikan bahwa relativitas umum itu waktu dan ruang itu relatif, melengkung. Sama seperti kain, kalau kita masukkan bola di situ, maka tertarik. Jadi waktu dibuat di sini bola cenderung dia masuk ke sana. Jadi bukan seperti magnet. Makanya saya katakan, tetapi adakah di antara kita yang menolak setiap bola kita jatuhkan akan jatuh ke bawah? Ada di antara ibu-ibu? Enggak. Ibu-ibu mau tahu penyebabnya atau tidak tahu? Enggak penting kali itu. Biarlah orang-orang yang belajar fisika dan matematika di sana. Banyak para mahasiswa pun banyak yang enggak tahu ini. Hitungan-hitungannya pun susah itu. Waktu dibuktikan Einstein dengan hitungan, maka ada namanya itu fisika eksperimental. Dibuktikan betul. Pernah ibu-ibu dengar itu waktu SMA kita waktu relatif. Kalau ada seorang berangkat dia dengan kecepatan mendekati cahaya, maka umurmu nanti di bumi udah 80 tahun. Datang dia masih 19 tahun. Mana itu kan kita pikir begitu.
Hitungannya bisa dibuktikan dengan hitungan. Tetapi kita tidak perlu tahu itu. Aku tahu setiap bola itu dijatuhkan, ya jatuhlah. Atau ini lebih contoh lah. Dulu waktu orang mau makan obat-obatan di kampung, ada dulu sejenis tumbuhan perdu. Lalu kalau terpotong tangan kita, lalu kita ambil itu agak lembut itu. Harus ludah lagi ya. Itu kan orang ikut ditisu dulu. Baru ditempelkan lah. Sembuh loh tanpa infeksi. Ibu-ibu kira-kira tahu nggak mereka itu apa penyebabnya? Nggak perlu bagi mereka. Yang penting ditempelkan obat lah itu. Kalau sekarang mungkin ditemukan, di situ ada infeksinya. Sekarang itu, dulu kalau misalnya anak-anak kurang gizi, diambillah kasih merica, digoreng. Si merica itulah membuat supaya sehat. Dulu mana tahu kita itu, rupanya gizinya tinggi. Pintar, DHA-nya ada. Sekarang, apa yang mau saya katakan di sini? Kadang, kenapa ya istri harus tunduk kepada suami? Bukti empiris itu maksudnya orang-orang yang menerapkan, makanya sebenarnya suami istri, orang-orang yang menerapkan kitab Efesus pasal 5 itu, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat sampai mati di kayu salib, berkorban. Orang-orang dari mana jalannya itu? Istri-istri menjadi orang-orang yang tertindas lah. Makanya saya katakan bukti empirisnya enggak. Orang-orang yang melakukan itu bahagia. Itu aja. Tahukah kita alasan mengapa jatuh bola? Kita sebut gravitasi. Mungkin kebanyakan orang-orang ibu-ibu yang belajar dengan fisika, barangkali waktu yang saya katakan tadi mulai-mulai. Loh, waktu dan ruang melengkung. Macam waktu dan ruang melengkung? Ya kan? Nggak usah ibu-ibu pikirkan. Udah pasti setiap bola tuh jatuhlah dia ke bawah. Nggak usah. Ini tidak jatuh ini. Aku berjalan dari lantai 2, aku jalani terus. Jatuh lagi. Jatuh rupanya ya. Nggak usah lagi. Bodoh kali kan. Udah pasti jatuh. Jadi ibu-ibu yang melakukannya, Tuhan mengatakan mereka akan menikmati bahagia. Jadi belum tentu ada bisa kita buktikan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Belum tentu. Jadi enggak perlu, kalau istri, kan begitu cara berpikir orang komunisme. Kalau istri terus harus dikuasai suami, maka akan begini. Maka dibuat bukti-bukti empirisnya. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak ibu-ibu termasuk Sarah ini melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi dia. Bahagialah, anak-anaknya pun teratur. Kok bisa? Kadang enggak selalu ada kita bisa buktikan itu. Jadi hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Harus begini ya. Ada kelihatan ya? Gambarnya ya kah? Loh kok sampai sebegitunya? Iya. Sampai tua. Ada kalanya gak bisa lagi buat dasi. Dulu adanya ibu-ibu membuat kaos kaki bapak-bapak. Senari. Betul bu mau. Siar subuh kau sendiri. Ya oke lah karena alasan praktis dan alasan-alasan apa enggak dibuat lagi. Tapi mengapa saya buat ini? Ya, penting juga barangkali ya. Nyampe dia di rumah, sampai dibuka kaos kaki. Terserah. Atau begini, ini saya buat ini. Wah, lihat ini. Maksud lo katanya. Ya kan? Sampai tertekan batin kayaknya bapak. Iya kan? Begitukah? Atau gini. Molong ahurok kon A dok. Kalau ku bilang ini, habis titik. Atau ini.
Sampai miring ya, sampai miring lah muka bapak itu. Woi, ibu tahoro. Tapi istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bukan tanpa kekurangan, saya percepat. Sarah bukan tanpa kekurangan. Kalau coba kita lihat ya, saya baca dengan cepat. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang sangat cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya itu dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Langsung ayat 10 ya. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Sarah bukan tanpa salah. Waktu perkataan itu dikatakan Abraham, harusnya dia kasih saran. Benar ya? Harusnya kasih saran. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Itulah Sarah. Tunduk bukan berarti tanpa saran. Coba. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham, lalu karena anaknya itu. Sebel nggak suka sebenarnya Abraham kan? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Yang saya mau maksudkan begini, dan kita kira kalau saya katakan tadi Sarah itu tunduk, ternyata dia punya saran kepada, walaupun saran ini salah juga ini, ya kan? Tuhan kan memperhatikan Ismail jadinya kan? Karena dia akhirnya ngeri loh Ismail itu kejadian ini. Tetapi dari sini kita lihat Sarah pun rupanya sukanya berdiskusi dengan Abraham. Jadi jangan ibu-ibu kira tadi waktu saya gambarkan Sarah itu nunduk aja, enggak. Berdiskusi, kasih saran. Jadi ibu-ibu yang sudah lebih banyak belajar firman Tuhan, kasih saran, tetapi harus dalam kelembutan dan ketundukan. Kalau begini kan begitu itu. Komunikasi seperti itu dalam keluarga bisa sangat-sangat jarang. Karena apa? Udah ninggi lung suara kita. Siapa malu-malu suara iparsiajar tuh. Aku udah banyak aku belajar loh. Pemimpinku itu Ibu Sormin. Pakai Ibu Sormin lagi, Kak Betty. Iya kan? Enggak, tetap gak bisa. Bahkan nanti sebenarnya ini gak sampai kita di situ. Ada kalanya perempuan itu bisa menjadi seperti yang tadi. Maksud lo nenek. Yang ini kan? Ini biasanya karena apa? Istri itu lebih tinggi dari apa? Misalnya penghasilan. Ini biasanya ini. Bisa. Tetapi istri yang punya penghasilan, yang orang tuanya latar belakangnya lebih kaya pun, nggak boleh. Tetap dia kasih saran. Tetap dia harus di dalam kelembutan. Yang kita tidak korek-koreknya kita ini. Kadang ngomong suami istri, sebentar enak, udah langsung mau ke berantem terus. Apa yang salah di situ?
Kalau ibu-ibu yang saya katakan sekarang ini, karena kebetulan suami-suami nggak ada, boleh juga suami-suami nanti satu ketika berbicara tentang itu. Ini jangan-jangan di sini naik terus, lebih pintar kau. Oh kira kalau udah perempuan nggak bisa, nggak ngerti itu, bukan nggak ngerti. Apa sih penting sekali itu harus kalah menang? Ada yang dibicarakan pun bukannya yang penting-penting kali, soal artisnya. Bukan itu Pak. Itu mah, aku udah baca di majalah itu. Pernah dulu Kristen itu, tapi sekarang Islam. Bukan itu, ininya itu. Masa infotainment jadi berantem? Kalau saya katakan ini, saya ungkapkan, kadang kita nggak bisa mengelola. Maka perempuan itu kelembutannya itu akan meluluhkan. Amin. Bukan ibu-ibu menjadi orang yang menjadi seakan-akan gak tahu apa-apa. Ibu-ibu ini udah berpendidikan, banyak informasinya, bahkan lebih tahu daripada laki-laki pun banyak. Itu sudah diakui, itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi penempatan suami sebagai pengambil keputusan harus terus kita berikan kepada dia. Kita memberi saran, kayaknya lebih penting baik begini. Kalau udah aku katakan A, harus A. Aku memang begitu aku. Dari dulu aku gitu. Dalam keluarga aku pun begitu. Gak ada yang berani sama aku di keluarga aku. Kalau udah aku katakan tidak. Memang begitu aku. Kenapa gak berubah? Kok bangga? Ya kan? Kok bangga ya? Oke. Iyalah ya. Bukan tanpa kekurangan. Saya melihat Sarah ini seorang istri, seorang ibu yang sungguh-sungguh menjadi panutan. Bukan tanpa salah. Saya mau mengatakan kepada ibu-ibu waktu kita membicarakan itu, aduh jauh kalilah aku. Tidak apa-apa. Yang penting di sini kita mau belajar. Aku mulailah dulu ku coba ya kata-kataku, saranku, hal-hal yang ku buat. Jangan hanya egoku saja. Tunduk bukan berarti tanpa saran sudah tadi. Nah dinamika iman, coba kita lihat ya. Ya karena waktu kita. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini itu Kejadian 15 ayat 4. Kejadian 15 ayat 4 dan Kejadian 16 terlalu kecil kali yang biru yang. Oh bisa. Oke ya, saya baca ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jelas kan? Bukan dari yang lain, harus dari kau Sarah. Rupanya dibilang laki-laki itu selalu memakai akal. Perempuan sama juga rupanya. Perhatikan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Orang jelas kok, melainkan anak kandungmu. Kalau dari Hagar itu anak kandung Sarah? Enggak. Memang agak-agak susah ini. 89 tadi. Makanya tertawa kan. Setiap di tua di sonate. Mulai dokot tuh amu akan tua roba. Tahun depan akan melahirkan. Ketawa juga lah. Ketawa. Kayaknya apanya ini. Jadi maksud saya, Sarah ini pun rupanya kalau kita sebut orang beriman, nampaknya mainkan juga pikiran-pikirannya itu. Saya tidak sedang mengatakan mari kita, rupanya harus kita katakan iya Tuhan. Terlalu sering aku mau pakai akalku ini, gitu. Jangan bantah seperti yang pertama tadi. Yang salahnya kita sangka, mana ada itu, udah kutunggu lama-lama terus ada. Sarah. Yang adalah kalau Tuhan sudah katakan dia yang memulai yang baik, maka akan meneruskan dengan yang baik. Amin. Ibu-ibu bukan tidak ada persoalan. Saya bukan tidak ada persoalan. Yang saya tanggung masih sekarang ini. Iya dong.
Tetapi saya hanya melihat kepada dia, Tuhan, kalau aku pernah salah, seperti mau membantu Tuhan, kan seperti membantu Tuhan ini kan. Sarah dibilang, kau harus melahirkan anak kandungmu sih. Cuma mana bisa lagi. Udahlah, hampirilah itu si Hagar itu. Mungkin dari dia lah. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia lah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah itu pula. Terjadilah Hagar melahirkan Ismail. Bukan tanpa akibat berikutnya. Banyak sekali penderitaan berikutnya. Tapi kita tidak sampai di situ. Saya hanya ingin menggambarkan Sarah juga rupanya adalah sama seperti kita. Punya kelemahan. Tapi dia pandang terus, Tuhan, ampuni kau Tuhan, salah aku. Jadi jangan ada orang yang menyangkal firman Tuhan itu maksudnya. Salahku Tuhan, kurang pintar masih aku rupanya merawat suamiku ini. Ajarilah aku. Terlalu banyak rupanya akal pikiranku ini. Kalau begini nanti beginilah, itu beginilah, begini. Udah dikatakan Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Itu kok pasal 15 ayat 4. Kok pintar-pintarnya si Sarah ini. Hampirilah dia. Mungkin dari dia lah itu. Oh, logis sekali itu. Sering sekalikah begitu dalam kehidupan kita? Iya. Jadi kita salah melangkah. Kita salah di dalam hal berbuat, berdosa bahkan. Karena pikiran kita harus begininya caranya itu. Jadi perlu kita ajari Tuhan. Caramu ini Tuhan gak mantap ini, harus begini caranya. Iya kan? Mana bisa ini ya? Cara ini gak cocok ini, lebih jagonya aku ini. Membantu Allah, bahkan sampai tidak mempercayakan penggenapan janji itu karena mengingat usia yang sudah 89 tahun. Aduh, dari mana lagi ini? Tahun depan pula itu, umur 90 lah ya, melahirkan. Pada saat itu 89 janji kan? Enggak, yang saya mau tanya, logis enggak? Iya, logis lah. Logis, enggak dapat lagi, enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Apa yang dikatakan dibuat Sarah ini, cocok lah itu. Tapi ini yang berbicara adalah Tuhan. Yang ibu-ibu perlu pastikan, inilah perintah Tuhan kepadaku. Ku tunggu jawabanmu Tuhan. Jadi seperti pegang. Yang enggak bisa dipegang, pegang. Iman adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi pegang. Aku pegang janjimu Tuhan. Engkau bukan Allah yang mengecewakan. Dan itulah dan firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Ini yang tertawa itu dia kan. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah telah mati haid, udah pastilah. Udah pasti itu. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Birahi saja kan gak mungkin lagi. 89. Itulah sama seperti tertawa ibu-ibu, itulah tertawanya Sarah. Kan agak lucu lah itu 89. Kalau misalnya umur 50 pun, tapi masih bisa lah 50 kali ya. Ini udah 89. Makanya tadi ku kasih contoh sama opung-opung ini. Kita bilang sama opung-opung ini di sini pun, si mergei-gei. Pasti gitu mereka. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan peganglah. Orang beriman akhirnya ia mempercayai janji Allah bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anak yang dilahirkannya yaitu Ishak. Sebagai anak sulung Ismail berhak menjadi ahli waris karena Ismail juga adalah anak Abraham. Namun yang berlaku adalah janji Allah, yakni keturunan dari Sarah lah yang disebut sebagai ahli waris. Sarah bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, namun ia kembali bangun. Jadi kenakan dulu kepada dirimu, walaupun mungkin terlalu tinggi standarnya Sarah ya. Tetapi mengapa ini ada, supaya kita pun jangan seperti terlalu berangan-angan, jauh kali lah Sarah ini. Sarah pun rupanya sama seperti aku, tetapi tetap dipegangnya janji itu.
Melalui hal ini kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah gagal menggenapi apa yang telah dijanjikannya dan menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu mari kita baca bersama-sama. 3, ya. Amin. Itu Filipi 1 ayat 6. Aku yakin kalau sudah Tuhan memulai, maka Dia akan mengakhiri. Mari kita tunduk kepala.